Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk menghirup udara segar. Apabila manusia ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tak satu pun manusia yang akan sanggup menghitungnya. Apabila dedaunan di muka bumi ini dijadikan sebagai kertas, rerantingan di pepohonan dijadikan sebagai pena, dan air laut dijadikan sebagai tinta, maka tak satu pun manusia yang bisa menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita. Putranya gurun pasir, subuh Senin ia lahir. Patung-patung di Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, yakni dia baginda Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kematian. Tausiah kita beri judul Kematian, Awal Perjalanan Panjang Tiada Akhir. Sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang adalah kematian. Beragam cara dilakukan untuk menghindarkan dirinya dari kematian. Bagaimanapun usaha yang dilakukan, sebesar apapun perjuangannya, jika ajal datang menjemput, tidak ada yang dapat menghindar darinya. Itulah kematian. Kematian bisa datang setiap saat, kapan saja, di mana saja, tanpa bisa diduga-duga sebelumnya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Mereka yang terlalu asik dengan kehidupan duniawi mengakibatkan lupa sehingga tidak menyadari dan menyiapkan untuk menghadapi saat datangnya ajal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian ini adalah awal perjalanan panjang yang tiada pernah berakhir untuk menunggu perjalanan selanjutnya. Itulah dia kematian. Orang-orang cerdas akan mempersiapkan dirinya menuju kematiannya. Mereka yang sadar setelah kematian ada kehidupan panjang yang harus dilalui. Di antara perjalanan panjang yang dilalui ialah alam kubur atau yang disebut juga dengan alam barzakh, hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat,
dan lainnya kehidupan gaib. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan akhirat adalah selama-lamanya. Jika sudah yakin, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, dibanding kehidupan akhirat nan kekal dan abadi. Orang-orang yang lalai, namun merasa paling cerdas dan pandai, tidak akan pernah peduli dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Mereka justru mempersiapkan kehidupan dunia. Mereka hanya mengejar dunia dan lupa akan akhirat. Sekarang ini, banyak manusia yang mengukur segala sesuatu dengan kesuksesannya hanyalah melalui sebuah materi. Menabung, investasi, membangun rumah dan gedung bertingkat tinggi, dan menyiapkan harta benda berlimpah untuk hari tuanya. Sedangkan bekal menuju akhirat dikesampingkan. Semua kekeliruan ini akan tersibak tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan. Usai nyawa berpisah dari badan, mereka baru sadar akan kekeliruan. Di alam kubur, alam barzah, mereka berseru minta dikembalikan hidup ke dunia lagi, dengan tujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang sudah dilakukan selama hidup. Sayang, Allah tidak mengizinkan. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 99-100 yang artinya, apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Robku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, pembatas, hingga hari mereka akan dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99-100. Jika ruh melayang dari badan, semua sudah terlambat. Tidak ada jalan untuk bisa kembali hidup ke dunia. Sebab apa? Sebab antara alam dunia dan alam kubur akan ada sebuah dinding yang bernama barzakh, yang sangat kokoh dan tidak bisa ditembus oleh apapun. Tidak banyak hal yang bisa diketahui tentang kehidupan di alam kubur, dan proses keluarnya ruh dari tubuh. Sudahkah mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal yang akan datang tiba-tiba di mana saja dan kapan saja? Tentu saja ini membutuhkan perenungan yang sangat dalam, supaya melahirkan keimanan dan peningkatan amal saleh. Sejak dahulu sampai sekarang, belum ada orang yang berhasil menembus kehidupan alam kubur. Maka dari itu, tidak ada cerita atau pengalaman dari alam kubur, terkecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di dekat kuburan atau rumahnya di belakang kuburan. Sama sekali mereka tidak akan mendengar apa yang akan terjadi di kuburan. Semua dibatasi dengan dinding yang hanya bisa diimani hati. Yang jelas dan pasti, kita
sebagai umat Islam hanya mendapat informasi yang hak dan benar tentang alam barzakh. Suatu ketika para sahabat berada di perkuburan yang bernama Baqiul Qarqad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Beliau pun duduk. Sementara para sahabat di sekitar tenang tanpa mengeluarkan suara. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Mereka sedang menanti penggalian kubur seseorang yang baru meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa tatkala seorang hamba yang berada di perkuburan dituntun agar bersikap tenang, hening, dan tidak mengucapkan sesuatu dengan suara keras. Terlebih lagi berbicara mengenai urusan dunia yang fana dengan suasana yang seperti ini, hendaknya kita berpikir tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia yang bernyawa tanpa terkecuali. Kullu nafsin za'iqatil maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan kepalanya dan mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya dan para malaikat rahmat datang menemui dengan membawa sutra putih, mereka berkata, "Keluarlah kamu, ruh, dengan ridho dan diridhoi menuju rahmat Allah, bau harum dan Rob yang tidak murka." Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, hingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lain untuk mendapatkan. Kemudian mereka membawanya hingga ke pintu langit. Mereka penduduk langit berkata, "Alangkah harumnya yang kalian bawa ini dari bumi." Lalu datang dengannya menemui roh-roh kaum mukmin. Mereka lebih gembira atas kedatangannya daripada seseorang di antara kalian yang didatangi orang yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh si fulan? Apa yang sedang dilakukan oleh si fulan?" Mereka berkata, "Biarlah ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan dunianya." Jika ada yang bertanya, "Tidaklah ia datang menemui kalian," mereka menjawab, "Ia dibawa ke tempat asalnya yang dalam neraka Hawiyah, dan seorang kafir yang datang ajalnya, para malaikat azab datang membawa kain kasar." Mereka berkata, "Keluarlah kamu dengan murka dan dimurkai menuju siksa Allah Azza wa Jalla." Lalu ia keluar seperti bau bangkai yang paling busuk. Kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu mereka berkata, "Alangkah busuknya baumu ini."
Lalu mereka membawanya menemui ruh-ruh orang kafir. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1810. Begitulah gambaran orang mukmin dan orang kafir ketika meninggalkan alam dunia dan masuk ke alam akhirat, dimulai dengan alam barzah. Saat manusia meninggalkan alam dunia, bukan berarti urusannya berakhir, hingga dia akan mengalami alam kedua, yaitu alam barzah dan alam-alam selanjutnya. Ahli tafsir menjelaskan alam barzah merupakan pintu masuk ke dalam alam akhirat yang sesungguhnya. Disebut dengan alam barzah karena makna barzah adalah penutup atau perantara dua perkara. Hakikatnya, alam barzah adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah, mereka yang sudah wafat akan mengikuti proses selanjutnya. Di alam barzah, pertama kali yang akan dihadapi mereka yang sudah wafat adalah dua pertanyaan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah seorang muslim sudah didudukkan dan dikuburkan, maka dia akan dihadapkan pertanyaan malaikat. Kemudian dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Itulah pertanyaan, itulah perkataan seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashir, yang menceritakan kepada kami Gundar, yang telah menceritakan kepada kami Syu'bah, seperti riwayat ini, lalu menyembahkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1280. Keberhasilan di alam barzah, yakni mendapatkan kebaikan atau keburukan, tergantung kemampuannya menjawab dua pertanyaan malaikat itu. Perlu diingat, di alam barzah, jasad manusia tidak akan mampu menjawab. Yang akan mampu menjawabnya adalah ruh dan jiwa manusia yang telah diisi saat di alam dunia dengan kebaikan atau keburukan. Itulah dia. Maka dari itu, seorang muslim yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat sangat dimungkinkan akan disiksa oleh Allah selama ia berada di kubur. Hadis Bukhari nomor 1273 dan Muslim nomor 439, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berjalan melewati kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci dari setelah ia kencing, sedangkan yang satunya lagi selalu mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya, lalu membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian mengucapkannya pada masing-masing
kuburan tersebut. Mereka bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini masih basah." Hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dua orang yang disiksa di alam kubur dikarenakan dosa-dosa besar. Berarti yang disiksa di alam kubur bukan hanya karena kekafiran saja, tetapi juga akibat dosa-dosa yang dilakukan dan belum bertaubat. Begitulah gambaran kehidupan sesudah kematian. Seluruh kejadian di alam kubur, siksa azab, hari kebangkitan, dan lainnya sudah disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga kita lebih giat meningkatkan mengerjakan amal soleh sebagai bekal menempuh perjalanan yang sangat panjang dan kekal di alam barzah nantinya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.